Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Karimah dari program studi psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan psikologi behavioristik dengan tokoh John Watson. Biografi John Brodus Watson. Lahir pada 9 Januari 1878 di Greenville. Meninggal pada 25 September 1958 di New York. Watson masuk Furman University pada usia ke-16 tahun. Ia belajar psikologi di University of Chicago, mengajar psikologi di Johns Hopkins University pada tahun 1908, dan memberikan kuliah semisal di Columbia University. Watson membuat banyak kontribusi untuk psikologi. Ia juga dikenal sebagai Bapak Behaviorisme, yang juga dikenal karena memiliki banyak percobaan dan penghargaan. Behaviorism adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John Brodus Watson pada tahun 1913. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Percobaan tahun 1921. John Watson menggunakan balita bernama Albert dan seekor tikus putih sebagai objek penelitiannya. Awalnya, Albert tidak merasa takut kepada tikus tersebut. Lalu, Watson mengarahkan Albert untuk menyentuh tikus tersebut dan memulai penelitiannya. Watson mengetukkan besi dengan palu setiap kali Albert mendekati tikus tersebut dan ingin menyentuhnya. Watson melakukan hal tersebut berkali-kali hingga akhirnya Albert merasa takut kepada tikus tersebut walaupun tikus tersebut tidak mengeluarkan suara apapun. Albert tidak hanya takut kepada tikus, tetapi ia juga takut kepada kelinci dan hal-hal berbulu berwarna putih. Teori stimulus dan respon oleh John Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Dasar konsep utama yang ditentukan oleh Watson. Yang pertama, psikologi adalah cabang eksperimental. Yang kedua, sejauh ini psikologi gagal membuktikan jati dirinya sebagai natural science. Yang ketiga, objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Jadi, inti dari teori ini adalah memberikan stimulus dan mendapatkan respon yang dapat diukur dan diamati saja. Pandangan utama Watson. Yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Stimulusnya di sini seperti metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sedangkan respon adalah tanggapan yang diberikan oleh murid. Yang kedua, tidak mempercayai unsur keturunan sebagai penentu perilaku. Perilaku adalah apa yang ditangkap oleh manusia, sehingga unsur lingkungan sekitar sangatlah penting. Yang ketiga, dalam kerangka mind body, pandangan Watson sederhana. Mungkin mind memang saja ada, tetapi bukan sesuatu yang dipelajari. Ia hanya mengakui body sebagai objek studi ilmiahnya. Yang keempat, psikologi harus menggunakan metode empiris yang mencakup pengamatan, pengkondisian, pengujian, dan laporan verbal. Yang kelima, secara bertahap Watson menolak konsep insting. Selanjutnya, yang keenam, konsep learning adalah sesuatu yang penting tidak hanya bagi Watson, tetapi bagi tokoh-tokoh behaviorisme lainnya. Yang ketujuh, tentang memori. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau ditentukan. Yang kedelapan, proses thinking dan speech itu terkait erat. Dan yang terakhir, kesembilan, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya.